menurut kacamata Mas Seno, kalau boleh mewakili dirinya sendiri monggo, kalau mau mewakili PDIP juga monggo. Kira-kira posisi negara hari ini menurut kacamata Mas Seno itu sudah tepat atau belum? Puasa atau berbuka? Itu Mas Seno, monggo. Ya, makasih Mas. Jadi karena saya ini belum Habib, jadi mungkin kadar keberaniannya masih kalah jauh dengan yang sudah Habib sebelah saya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Habib Jafar. Tapi kalau ngomong dengan perspektif oposisi Mas, sebetulnya agak salah alamat. Kenapa saya bilang salah alamat? Karena beberapa waktu yang lalu, pasca saya menyimak percakapan para jamaah Sok Buntutiah di media sosial tentang ada seorang anak canun katanya yang mengkritisi atau memberi statement cinta atas teriakan hidup 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 itu, Hidup Jokowi kalau nggak salah ya. Ini karena saya belum Habib jadi nggak situ. Boleh turun nggak ini? Nah, setelah statement itu keluar di medsos Mas, sebetulnya sudah sah bahwa sudah terjadi di jamaah medsos pelantikan besar-besaran terhadap imam besar oposisi ini sebelah saya sebetulnya. Jadi bayatnya sudah terjadi. Maka perspektif oposisi yang paling macer itu sebetulnya tidak usah menunggu saya. Di bab 1 tadi sebelum dipotong oleh lagu itu sudah disampaikan dengan makrifat oleh imam besar oposisi kita. Mumpung Ica yang Jakarta jadi ngerosting Cak Sabrang masih lebih enak daripada kalau di Surabaya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau saya ini adalah anak kandung dari rahimnya Maiyah. Banyak orang yang merasa saya Mak Jigagi muncul di Jakarta tiba-tiba tampil di sana sini mewakili, kalau yang diomong Mas Sabrang tadi, nyewoi ya, instansi yang saya wakili, kepentingan yang saya wakili, tanpa banyak yang tidak tahu atau miss dalam sejarah bahwa saya ini sebetulnya adalah bagian dari Maiyah. Dan yang paling ngerti rasanya ujian mental Maiyah di Bang-Bang Wetan itu luar biasa. Betapa waktu itu setiap kali saya diajak oleh teman-teman Maiyah di Surabaya untuk tampil di Bang-Bang Wetan, itu bahkan hingga hari ini Mas, rasa groginya jauh lebih tinggi bagi saya daripada saya harus tampil di TV nasional manapun selama ini. Di Maiyah jauh lebih menguji mental dibandingkan itu semua. Jadi kalau kita merasa diri bahwa kita ini bagian dari Maiyah, lemparkan tantangan harus berhadapan dengan siapapun di muka bumi ini. Kalau Anda adalah bagian dari Maiyah, maka siapapun Anda pasti bisa melalui ujian itu dengan paripurna, dengan sempurna, karena Maiyah ini kawah cendera di muka terbaik. Tapi ya tetap grogi, makanya ngomong seperti ini juga bukan tidak grogi, karena buat saya di hadapan jamaah Kenduri Cinta ini berbeda dengan di Bang-Bang Wetan Cak Sabrang. Kenapa saya berkata demikian? Di Kenduri Cinta ini, di Jakarta ini, itu buat saya sejak awal saya hijrah dari resiko kalah pilpres. Lobet. Tidak ada jaminan bahwa mic-nya tidak lobet ya. Ya saya kembali lagi ya soal hijrah tadi. Betapa waktu sejak pertama saya masuk ke Jakarta sebagai arek wetanan dari Bang-Bang Wetan, saya melihat Jakarta ini tidak hanya sebagai kota yang menjadi mercusuar gambaran-gambaran kemajuan di Republik ini, tetapi juga menjadi epicentrum, menjadi pusat, menjadi center
dari perjuangan sehari-hari yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa Indonesia ini. Betapa tidak. Tidak usah bulan puasa Bapak Ibu dan teman-teman semua, di bulan-bulan lain pun yang tidak puasa, setiap hari di antara kita ini berapa banyak yang sehari-harinya melakukan puasa demi puasa untuk menahan berbagai penderitaan-penderitaan, perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan hidup. Berapa banyak dari kita ini yang ada di Jakarta, yang merantau, yang berjuang, yang asli Jakarta, yang datang dari luar, yang harus selama ada puasa atau tidak ada puasa, setiap hari harus betul-betul menahan diri, melihat betapa banyak kemajuan-kemajuan, betapa banyak kemewahan-kemewahan yang ada di Jakarta ini, tetapi tidak sedikit pun kita merasakan kenikmatan-kenikmatan dari situ. Jadi kalau dicari kota mana di Indonesia ini yang paling besar pengorbanan, perjuangan, penderitaannya, mungkin adalah di kota Jakarta ini. Dan yang indah dari itu semua adalah di Maiyah ini setiap bulan kita berkenduri atas penderitaan dan pengorbanan dan perjuangan hidup di kenduri cinta ini. Jadi ini kota para pejuang dan para perantau yang mengorbankan dan siap melakukan apapun. Ibarat orang Indonesia itu yang paling nekat-nekat dikumpulkan jadi satu. Orang Indonesia yang paling nothing tulus, nggak ada lagi pikiran, harus berjuang total di satu tempat, dikumpulkan jadi satu. Itu titik kumpulnya ya di Jakarta ini, dan itu kumpul jadi kita. Tidak peduli ada 1000 danantara sekalipun dibuat. Saya tadi gojekan di belakang waktu Mas Abrang nyanyi itu, saya gojekan di belakang. Danantara itu kan ngapalinnya susah, bisa jadi singkatannya apa toh. Danantara itu kan sampai sekarang kita mesti googling dulu kadang-kadang untuk melihat. Wes dirubah saja, kalau kita tidak bisa menguasai Danantara, kita buat saja jadi Dewan Pemuda Nusantara, namanya Danantara itu, dan kita ini Danantara semua yang sejati Bapak Ibu dan teman-teman. Maka mau berapa juta, berapa ratus ribu Danantara sekalipun yang dilemparkan ke kita, berapa juta, berapa banyak pun ketimpangan-ketimpangan, berbagai macam penderitaan, belinya pertama ternyata Pertalite, belinya apa mana itu, minyak 1 liter ternyata 750, belinya RI 8 ternyata dapatnya RIE. Saya wedi-wedi ini. Berapa banyak sekalipun kita dilemparkan penderitaan demi penderitaan dan pengorbanan-pengorbanan, kita tidak pernah berhenti untuk berjuang. Maka Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kalau kita melihat hari ini, Indonesia bisa saja, boleh saja hari ini kita menghadapi berbagai krisis, berbagai ketidakpastian, berbagai di hari esok itu kita bangsa ini mau arahnya kemana, kita masih bertanya-tanya strateginya seperti apa hari ini. Pemerintah kita tidak pernah punya jawaban yang pasti tentang besok mau kemana. Kita tidak pernah takut sedikit pun, dan kita tidak pernah mundur sedikit pun. Boleh saja bangsa Indonesia ini kalah di bidang apapun dibandingkan bangsa lain dimanapun. Boleh kita kalah dibandingkan dalam hal ekonomi, dalam hal kemajuan, dalam hal kekayaan, dalam hal kesejahteraan, dalam hal kemakmuran. Tapi soal ketahanan berpuasa, tapi soal ketahanan kita untuk melakukan penderitaan, melakukan pengorbanan atas nama penderitaan, betapa kita punya prestasi yang tidak bisa dikalahkan oleh negara manapun dalam hal berpuasa selama beratus-ratus tahun lamanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan kalau saya boleh menyimpulkan, dalam bentuk puasa yang paling tinggi itu kita mengisi puasa itu dengan cara berpuisi. Dan di Maiyah ini yang saya dapatkan sejak dulu sampai sekarang adalah ekspresi rasa paling tinggi yang membuat kita semua yakin bahwa di dalam puasa bangsa kita itu kita masih berpuisi melalui Maiyah. Disinilah kita merawat asa dan memelihara isi. Disinilah kita berpuisi untuk menghadapi puasa batin yang bertahun-tahun lamanya itu, untuk bisa siap menghadapi esok. Kurang apa kalau boleh saya tanya Bapak Ibu? Saya ada berapa juta alasan buat saya hari ini untuk berputus asa. Saya bisa nyebutkan sampai besok pagi.
mari kalah pilpres, nyalek yo kalah, saiki koyo ngene, sekarang saya tak jelas no, saiki koyo ngene, dihantam kanan dan di kiri. Ya. Ada sekian juta alasan buat saya hari ini untuk berputus asa. Tapi karena saya tahu dan saya yakin bahwa di Maiyah ini puisinya kita rawat, maka saya tidak mau untuk berputus asa. Saya ingat betul dengan apa yang diajarkan oleh Cak Nun waktu simbah dulu di Surabaya beberapa kali mengisi. Boleh saja di kampus itu mengkhianati maknanya. Saat satu kampus mengatakan diri sebagai universitas tapi membagi-bagi diri jadi fakultas. Aslinya kan universitas itu dari kata universal, nggak salah Mas Abrang yang ini secara epistemologis, sehingga semua ilmu dipelajari di sana, semua yang harusnya menjadi disiplin ilmuwan dikupas tuntas dan didalami di sana. Tidak ada disiplin ilmu yang semestinya mengkotak-kotak antara matematika dan filsafat, tidak ada mestinya disiplin ilmu yang mengkotak-kotak antara sosiologi dan matematika, sejarah dan sebagainya. Sebaik-baiknya universitas adalah universitas yang mempelajari semuanya. Tetapi hari ini karena berbagai tantangan itu sebagai bagian dari kampus, saya harus menghadapi fakultas-fakultas yang berbeda satu sama lain. Tetapi di Maiyah inilah dari dulu sampai sekarang saya selalu merasa bahwa inilah universitas kehidupan saya, inilah sekolah saya, inilah tempat saya, dan semuanya anak-anak bangsa yang mau putus asa punya tempat untuk masih punya asa. Jadi dalam rangka merawat puisi ini, malam ini saya tadi waktu diminta Mas Abrang untuk maju, ya wis Mas, aku tak munggah panggung, tak membagikan pandanganku tentang puisi asa yang mana hari ini kita singkat dengan nama puasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.